ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, tadi cerita tentang Nabi Yunus. Bu, Nabi Yunus. Kenal sama Nabi Yunus? Nabi Yunus orang mana? Kranji. Itu mah Yunus yang di sini sebelah. Nabi Yunus. Nah, kenapa Nabi Yunus bisa ada di atas perahu? Kenapa Nabi Yunus bisa akhirnya dilempar ke tengah laut dan masuk dimakan oleh ikan paus? Kenapa bisa berdoa? Nah, ini akan diceritakan lanjutnya oleh guru kita Kiai Haji Fatullah, dan juga nanti Kiai Fatullah akan melanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Anbiya ayat 91 hingga 92. Silakan. Bu, ngantuk lapar. Kita terusin kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah termasuk orang yang mendapatkan salah satu banyak mukjizat. Kenapa? Ditolong sama Allah ketika berada di perut ikan. Ini ikan nun, ikan paus, yang sebelah kan ikan hiu. Gue pulang nih lama-lama. Bu. Kaum Nabi Yunus itu kaum Nainawa disebut, yang tidak mau dan menolak perintah dari Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Nabi Yunus menumpang ke salah satu perahu, kapal apa Ibu? Hah? Kapal perahu, emang ada kapal perahu? Nah, ketika marah-marah sambil ngoceh-ngoceh nih, pokoknya kalau orang marah gimana Bu mukanya? Sambil ngoceh-ngoceh diminta, hai nakoda izinkan saya mau menumpang di perahumu. Karena pada saat itu perahu tersebut banyak muatan. Ada kambing, ada monyet. Monyet dilihat kemari. Pojok orang keranji gini banget Pak gua. Banyak bawaan, akhirnya kapal tersebut, perahu tersebut oleng. Ibu tahu oleng? Oleng gini Bu. Ombaknya begitu besar menghantam perahu tersebut. Pada akhirnya nahkoda bilang, hei yang berada di kapalku, yang di perahuku. Cuma harus ada untuk mengimbangi perahu saya, harus ada yang dikorbankan. Di antara kalian siapa? Pada kagak mau. Akhirnya inisiatif dari nahkoda tersebut dikocok dan dikocok dan ingatnya arisan aja lu pada. Dikocok nih, singkat Ustadz, ini banyak panjang ceritanya. Ya. Dikocok keluarlah namanya Nabi Yunus. Dikocok lagi tuh. Dua kali Keluar nama Nabi Yunus. Dikocok lagi. Keluar siapa? Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus dilempar, dijorokin. Bayangin pada saat itu ombak besar, air tidak tenang menghantam perahu tersebut. Mau nggak mau, ibu bayangin seandainya ibu di dalam perahu tersebut, bagaimana? Dicemplungin di tengah-tengah laut, dijorokin, bayangin 1 jam. Dilemparin tuh Nabi Yunus, Allah perintahkan, hai ikan nun, tuh lu lahap nabiku, Nabi Yunus alaihis salam. Ditelan tuh, kenyang dia. Masuk ke dalam perut ikan nun, dan pada akhirnya disitulah Nabi Yunus introspeksi, evaluasi. Kenapa kaumnya ditinggalkan begitu saja? Dia putus asa dari rahmat Allah. Padahal katanya begini, hai kaumku, karena kalian tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi nanti Allah akan mengazabmu. Hai kaumku, marah-marah. Siapa Bu? Siapa yang marah-marah? Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus?
Kenal dari mana? Kranji. Akhirnya diberdoa kepada Allah, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, engkau maha suci. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus ngaku orang zalim karena akibat marah-marah dakwah kepada kaum yang kagak mengikuti selama 33 tahun dakwanya. Cuma dua orang yang ikut marah-marah. Bagaimana dengan kita? Buatlah Allah cemburu kepada kita. Banyakin doa. Lagi keadaan susah, sulit, kagak punya duit, beras tinggal dikit, telur tinggal satu. Pakai telur lagi tinggal satu. Indomie tinggal sedikit lagi, makan besok pakai apa? Apa? Nih ayat ini menjelaskan, memberikan solusi bagi kita yang mempunyai problem. Pengen dapat duit banyak gak? Pengen umroh? Pengen. Agak tenang hati? Risau? Pengen. Baca, ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini diamalin saat kita lagi keadaan sulit, risau, gelisah, saat kita menghadapi sesuatu yang mungkin bisa membawa kesedihan, kedukaan. Bahkan banyakin baca doa, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya di saat kita lagi butuh doa. Duit lagi. Orang Kranji duit ngerti banget. Bo. Nah, kita kembali nih mukjizat Ya. yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Ya. Nih singkat aja nih. Jadi Siti Maryam pada saat ini diuji sama Allah keimanannya. Ini kita balik ke surah Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 91. 91-92. Ya. Saya langsung artikan saja. Kesimpulannya begini, bahwasanya Siti Maryam diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin di Baitul Maqdis dititipkan Siti Maryam nggak ketemu laki-laki. Nggak ketemu orang laki-laki. Kemudian Siti Maryam mendapat apa namanya? Mukjizat. Bukan. Mendapat anak. Allah kasih hadiah tanpa seorang ayah, ya. Tanpa seorang bapak, padahal di Baitul Maqdis Siti Maryam tidak tersentuh apapun yang namanya dari laki-laki. Bu. Nah, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Siti Maryam dan alhamdulillah Siti Maryam hamil tanpa seorang ayah. Akhirnya difitnah, dihujat, dirumpin sama orang-orang, bahkan ada diasingkan Siti Maryam. Tapi Siti Maryam ketika diuji sama Allah, difitnah, wajar kok orang hamil, perempuan hamil tanpa seorang akhirnya diintimidasi, bahkan diteror, bahkan diusir. Bayangin saja. Tapi sekarang wanita sekarang hamil di luar nih, bahkan dia bahagia. Kalau ada model orang sono ada di sini, lah mana orangnya? Bu, Siti Maryam diuji sama Allah, mengandung tanpa seorang ayah. Kemudian Allah meniupkan ruh, akhirnya keluarlah siapa anak tersebut? Aisyah. Nabiullah Isa alaihissalam. Ya Bu ya? Baik. Ya baik Ibu. Bu. Ternyata ujian Allah itu banyak yang diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana orang saleh ini menghadapi ujian adalah kesabaran, Bu. Bu. Sabar. Nah, itu dia. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fuji dari Majlis Salim Az-Zahra. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana caranya minta keajaiban dalam hidup tanpa terlihat memaksa Allah? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Gibran minta keajaiban dari Allah tanpa memaksa Allah gitu? Oh gimana caranya tuh Ustaz? Tadi juga baru ngerti. Kayaknya kita yang goblok. Minta doa di tanpa memaksa
Allah. Begitu kurang Ya lebih ya? mungkin begitu kali Maksa pasnya. Allah dah gitu ya. Ya maksudnya Tanpa memaksa gimana Allah. caranya kita minta pertolongan Allah tanpa memaksa Allah gitu. Iya iya. Iya biar nggak kelihatan memaksa gimana. Ya. Di surat Al-Hasyr, walillahil asmaul husna fad'u biha. Mintalah untuk tawasul menyebut nama Allah. Ya Rahman. Minta sama Allah ya Rahman. Ya Rahim. Itu kan asma Allah. Ya Ghaffar. Ya Syangkur, sebut nama Allah. Allah paling senang ketika namanya kita sebut, kita puji, kita esakan, kita sucikan, kita muliakan. Sudah pasti wasilah dengan menyebut nama Allah, Allah mengabulkan doa kita. Hampir lagi bagus tadi, ibu minta doa tanpa maksa Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Tangan Allah sangat dekat. Nah sebut tadi ayat 87. 88 ini kita bahas terakhir. Fastajabana lahu wa najjaynahu minal gham. Ketika Nabi Yunus bermohon kepada Allah, kemudian Allah selamatin tuh, Bu. Assalamualaikum. 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 Jadi begitu, berdoa tanpa maksa Allah, mengalir gitu. Alhamdulillah. Nah, artinya ibu suuzon sama Allah, husnuzon kepada Allah, artinya dengan doanya tanpa minta kepada Allah, tapi Allah sudah kasih tuh. Itulah Allah Mar-Rahman Rahim. Sekarang ibu dikasih sehat, alhamdulillah. Ibu minta gak sama Allah? Enggak. Minta, artinya udah sehat. Berangkat dari rumah, kemari, kaki ada yang bisul nggak? Sehat alhamdulillah, paling asam urat. Tanpa meminta kepada Allah, tapi Allah sudah mengasih kesehatan kepada kita. Cuma caranya bagaimana? Kita meraih dan Allah makin dekat dengan kita. Husnuzon dan yakin doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, bagus nih Bu, pertanyaan udah dijawab media. Ya pertanyaan udah dijawab media. Baik Bu, Bu, kita memang berharap bahwa setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kita juga selain kita harus yakin, kita juga harus punya prasangka baik kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Ya Bu ya? Bu, ridho doa, ridho. Insya Allah kalau ridho Allah akan berikan keberkahan buat hidup kita. Amin ya Robbal. Ya Robbal. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Habis ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab lagi bersama dengan kedua orang guru kita.